Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai rutinitas pembelajaran kita awali dengan berdoa. Setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa ke depan? Saya, Bu. Teman-teman sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, selaku umat beragama, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian dipersilakan berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, silakan duduk. Baiklah, Ibu ingin mengabsen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris mana? Saya, Bu. Kita Amalia sakit, Bu. Sedang dia semuanya hadir. Sudah lama sakitnya? Baru hari ini, Bu. Ya, kita doakan semoga besok dia lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, perhatikan dengan seksama gambar yang Ibu tampilkan di depan. Sudah melihat gambar tadi? Sudah. Siapa yang bisa menjawab gambar apakah tadi? Gambar orang yang melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang berbeda. Benar sekali. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah terlintas dalam pikiran kalian kenapa harus ada yang namanya besaran dan alat ukur? Saya, Bu, Silakan. untuk memudahkan mengukur sesuatu. Saya, Bu. Jadi menurut saya kenapa harus ada satuan dan alat ukur? Karena saya untuk memudahkan pengukuran diperlukan adanya keseragaman. Saya sempat membaca bahwa ada yang namanya Satuan Standar Internasional atau SI, yang artinya bahwa ukuran di semua negara itu sama. Misalnya 1 kg di Look akan sama dengan 1 kg di Amerika. Selain itu, penggunaan alat ukur juga dapat menghasilkan ukuran yang lebih tepat, teliti, dan konsisten. Konsisten maksudnya? Konsisten maksudnya hari ini mengukur 1 kg, minggu atau bulan depan mengukur 1 kg, hasilnya tetap akan sama dan tidak berubah, serta berlaku secara umum dan objektif. Luar biasa jawabannya. Aplaus buat temanmu. Oke. Sekarang Ibu akan masuk pada besaran pokok dan besaran turunan. Minggu kemarin Ibu telah menyampaikan materi yang akan telah kita pelajari hari ini. Tentunya kalian sudah membaca dari rumah. Oke. Sekarang Ibu sudah menuliskan besaran, kemudian simbol besaran. Ibu minta nanti siapa yang bisa menempelkan mulai dari besaran. Ibu sudah siapkan? Yang ingin menempelkan silakan maju. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Terima kasih. Sekarang kita cek apakah sudah tepat? Sudah. Oke. Aplaus buat temanmu yang maju. Baiklah, kita sudah mempelajari tentang besaran pokok. Sekarang kita akan membuktikan
apakah benar besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok? Ibu akan menuliskan beberapa besaran. Nanti siapa yang tahu silakan maju. Oke, siapa yang bisa? Silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Berbukti bahwa besaran turunan itu diturunkan dari beberapa besaran pokok. Oke, sampai di sini sudah jelas? Sangat jelas, Bu. Malah sekarang saya paham perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan serta cara menurunkannya. Kalau sudah jelas dan tidak ada yang ingin tanyakan lagi, Ibu akan membagi kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok punya bahasan yang berbeda. Nanti kalian akan bertukar informasi. Kelompok 1 itu kelompok besar. Kelompok 2 jangka sorong. Kelompok 3 mikrometer skrup. Neraca. 5 stopwatch. Setiap kelompok punya tugas mencari informasi tentang alat ukur, bagian-bagiannya, cara pembacaan skalannya, cara penggunaannya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Untuk diskusi telah selesai, kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok besar. Perkenalkan, nama saya Abdul Indonesia. Nama saya Abdul Indonesia. Saya Muhammad Ali Farid. Mistar atau pembaris pada umumnya memiliki skala terkecil 1 mm. Skala terkecil pada mistar dinyatakan jarak antara 2 goresan pendek pada mistar. Nilai ketidakpastian mistar adalah sama dari skala terkecil. Jadi ketidakpastian mistar adalah 0,5 mm atau 0,05 saja. Adapun cara memperoleh pengukurannya sebagai berikut. A. Ujung penghapus mengukur alat 0, cm, sedangkan ujung penghapus yang lain menunjukkan 0, cm. Dalam menentukan panjang karet penghapus dapat ditentukan dengan menghitung selisih angka-angka pada ujung-ujung karet penghapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jangka sorong ingin mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Rumana. Saya Putri Hadian Kiladewan. Saya Dinda Devira. Saya Ananda Marsela Kristi Sundati. Saya Muhammad Al-Fajar. Saya Novelda Parapua. Jangka sorong merupakan alat yang mempunyai ketelitian 1/100 mm. Alat ukur ini terdapat skala utama, skala nonius, rahang geser, dan rahang tetap. Skala utama adalah skala yang dihitung sebelum titik nol, tepatnya pada jangka sorong. Skala utama dalam bentuk sebuah satuan cm memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk cm.
Skala utama dalam bentuk satuan inci memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam satuan inci. Skala nonius adalah skala tambahan pendek yang berdampingan dengan skala utama sehingga memungkinkan sub pembagian dari skala utama pada jangka sorong dapat dibaca dengan lebih teliti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mikrometer sekru, perkenalkan nama saya Zakia. Saya Febrianti. Saya Muhammad Taufik Supran. Saya Muhammad Umar Abdurrahim. Saya Diana Yulianti. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda yang memiliki panjang maksimum 25 mm. Mikrometer skrup memiliki dua skala utama dan skala nonius. Skala nonius terdapat 50 putaran dalam sekali putaran dan rahang geser akan bergerak sejauh 0,5 mm sehingga ketelitiannya 0,5 mm per 50 sama dengan 0,01 mm. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok neraca, perkenalkan nama saya Mafira Amelia Ramadhanatama. Saya Ananda Nurfitriyanti Tanjung. Saya Dinda Nutriani. Saya Awal Cynthia. Saya Alif Ardiansyah. Untuk mengukur besaran massa digunakan neraca atau timbangan. Neraca menggunakan prinsip kerja tuas. Contoh dari neraca tersebut adalah neraca Ohaus, neraca Samalengan, dan neraca Laci. Neraca Ohaus dibagi menjadi dua, yaitu neraca Ohaus 2 lengan dan neraca Ohaus 3 lengan. Anting logam pada lengan depan bermassa 0 sampai 100 gram, sedangkan anting logam pada lengan belakang bermassa 100 sampai 500 gram. Skala utama memiliki skala 0 sampai 9 gram dan skala noniusnya 0 sampai 0,9 gram. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Stopwatch ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Afif Agraini. Saya Teresa Fenol Aziz. Saya Edwin Taksipurnala Sikina. Saya Ida Fadia. Saya Syarul Ramadan. Alat ukur besaran waktu berupa jam atau stopwatch ada dua macam, yaitu stopwatch digital dan stopwatch analog. Stopwatch digital memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan stopwatch analog. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok telah membahas penggunaan alat ukur. Masih ada yang belum jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Bu. Apakah alat ukur panjang hanya untuk mengukur panjang? Siapa yang bisa membantu temannya menjawab? Saya Bu. Selain untuk mengukur panjang, mikrometer skrup juga berfungsi untuk mengukur diameter benda. Jangka sorong untuk mengukur diameter lingkaran luar dan lingkaran dalam suatu benda yang berbeda. Masih ada yang ingin bertanya? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Saya Bu. Jadi kesimpulannya yaitu satuan dan alat ukur sangat penting untuk memperoleh hasil yang tepat dan akurat. Dengan adanya satuan internasional dapat diseragamkan semua ukuran di mana dan kapanpun berada. Terima kasih. Pertemuan minggu depan kita akan melakukan praktikum di fisika.
Setelah praktikum kita akan membuat laporan yang didasarkan pada prinsip-prinsip notasi ilmiah, angka penting, aturan pembulatan, ketidakpastian relatif, presisi, dan akurasi. Karena waktu telah selesai, sampai sini pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Minggu kemarin kita telah membahas tentang beberapa penggunaan alat ukur. Seperti rencana awal kita, pada hari ini kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa alat ukur, misalnya adu panjang, kemudian massa, dan waktu. Tapi hari ini kita cuma menggunakan 3 alat ukur saja. Alat ukur mikrometer, jangka sorong, dan neraca. Baiklah, jadi untuk menuntut praktikum ini Ibu akan bagikan modul. Nanti kalian akan bekerja sesuai dengan penuntut. Jadi tujuan kita hari ini adalah menentukan massa jenis benda dengan persamaan rho sama dengan M per P. Nah, selain itu kita akan membandingkan hasil pengukuran dengan beberapa alat ukur, misalnya mikrometer dan jangka sorong. Oke. Jadi kalian sudah memegang penuntut masing-masing. Setelah dapat hasil nanti kalian bisa langsung menggunakan komputer untuk mengolah data. Nanti kalian akan melaporkan berapa ketidakpastian relatifnya, berapa standar deviasinya, akurasi, dan presisi. Gimana, paham? Paham. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, kita lanjut pada diskusi atau presentasi masing-masing kelompok. Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengukuran kami. X rata-rata dari jangka sorong adalah 2,367. X rata-rata dari mikrometer segrup adalah 2,167. Untuk standar deviasi dari jangka sorong 0,318, untuk standar deviasi mikrometer segrup 0,033. Presisi dari jangka sorong adalah 86,564, sedangkan presisi dari mikrometer segrup 98,462. Akurasi dari jangka sorong 0,866. Akurasi untuk mikrometer segrup adalah 0,986. Untuk standar deviasi memiliki massa jenis 12779,804. Untuk massa jenis presisi memiliki hasil 95,245. Untuk massa jenis akurasi memiliki hasil 0,952. Untuk lereng kecil kami memiliki hasil standar deviasi jangka sorong adalah 0,0033.
Standar deviasi dari mikrometer segrup adalah 0,0176. Massa jenis dari standar deviasi adalah 0,7915. Presisi dari jangka sorong adalah 99,7925. Presisi dari mikrometer sekrup adalah 98,9201. Untuk massa jenis presisi mendapatkan hasil 96,7228. Akurasi dari jangka sorong memiliki hasil 0,9979. Akurasi dari mikrometer sekrup mempunyai hasil 0,9892. Dan untuk massa jenis akurasi mendapatkan hasil 0,9672. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengukuran berulang. Untuk pengukuran dengan neraca, kami melakukan pengukuran tunggal, dan untuk pengukuran mikrometer sekrup dan jangka sorong, kami melakukan pengukuran berulang. Untuk kelereng besar, X rata-ratanya 2,333 dan mikrometer sekrup 4,300 dan massa jenisnya 4,769. Untuk standar deviasinya yaitu 0,088 itu untuk jangka sorong, dan untuk mikrometer sekrup 0,058 dan massa jenisnya 0,192. Untuk ketidakpastian relatifnya bernilai jangka sorong 3,780 dan mikrometer sekrup 1,343. Sedangkan massa jenisnya 4,028. Untuk nilai presisinya jangka sorong 96,220 dan mikrometer sekrup 98,657 dan massa jenisnya 95,972. Untuk nilai akurasi 0,962 untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup 0,987, sedangkan massa jenisnya 0,960. Untuk kelereng kecil, X rata-ratanya jangka sorong 1,4000 dan mikrometer sekrup 1,200. Massa jenisnya 62,538. Untuk standar deviasinya 0,0577 jangka sorong dan 0,577 mikrometer sekrup. Untuk massa jenisnya 9,0257. Untuk ketidakpastian relatifnya jangka sorong bernilai 4,1239 dan mikrometer sekrup 4,8113. Sedangkan massa jenisnya 14,4323. Nilai presisi 95,8761 untuk jangka sorong dan untuk mikrometer sekrup 95,1887 dan massa jenisnya 85,5677. Akurasi 0,9588 dan itu untuk jangka sorong dan untuk mikrometer sekrup 0,9519. Sedangkan massa jenisnya adalah 0,8557. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengukuran kami. Kelereng besar, jangka sorong 2,1, mikrometer sekrup 2,2, massa jenis 35,8908. X rata-rata jangka sorong 2,033, mikrometer sekrup 2,133, massa jenis 39,474. Standar deviasi jangka sorong 0,033, mikrometer sekrup 0,033, massa jenis 1,792. Ketidakpastian relatif jangka sorong 1,639, mikrometer sekrup 1,562.
masa jenis 4,539, presisi jangka sorong 98,361 mikrometer sekrup 98,4368, masa jenis 35,461, akurasi jangka sorong 0,384 mikrometer sekrup 0,984, masa jenis 0,955. Kelereng kecil jangka sorong 1,61 mikrometer sekrup 1,6, masa jenis 25,6581. X rata-rata jangka sorong 1,6067 mikrometer sekrup 1,633, masa jenis 24,153. Standar deviasi jangka sorong 0,0033 mikrometer sekrup 0,0176, masa jenis 0,79515. Ketidakpastian relatif jangka sorong 0,2075 mikrometer sekrup 1,0799, masa jenis 3,2772. Presisi jangka sorong 99,7925 mikrometer sekrup 98,9201, masa jenis 96,7228. Akurasi jangka sorong 0,9979 mikrometer sekrup 0,9892, masa jenis 0,9672. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mendengar pemaparan dari masing-masing kelompok. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu? Saya, Bu. Setelah saya bandingkan, alat ukur panjang yang paling tinggi tingkat ketelitiannya adalah mikrometer sekrup, kemudian jangka sorong, lalu misa. Saya, Bu. Selain itu, yang mempengaruhi perbedaan dalam pengukuran ada beberapa faktor. Misalnya, terjadi kesalahan dalam pengukuran atau kurang terampilnya pengamat dalam menggunakan alat ukur, atau bisa jadi kesalahan pada titik nol. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya lagi, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Jadi, setiap alat ukur mempunyai tingkat ketelitian masing-masing. Semakin kecil nilai ketelitian alat, maka semakin tinggi akurasinya. Terima kasih. Baiklah, kita akan melakukan tes individu. Ibu akan membagikan lembarannya. Baiklah, silakan menyimpulkan. Karena jam pelajaran telah selesai, kita sambung di depan dengan materi berikutnya, yaitu penjumlahan vektor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.